warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mau bikin konten detik-detik pelantikan Presiden heboh Bapak Prabowo Subianto sebentar lagi. Ya, ini saya bikin memori. Ya, 3 Oktober di bawah jalan tol. Di Republik yang kita cintai ini ya, jadi masih banyak ya lorong-lorong ya, kayak saya yang bikin konten ini di bawah jalan tol ya, itu dihuni anak bangsa ya, yang Indonesia yang menjadi perebutan dari berbagai negara ya. Indonesia negara yang kaya ini ya, tapi itu tadi ini di atas jalan tol ini orang-orang berduit. Terus di bawahnya ini tempat mengais rezeki. Ini kan sebuah ketimpangan ya. Sebuah ketimpangan yang terjadi di Republik ini. Ya semoga lah ya, baik bupati, calon bupati, ya calon wali kota, gubernur, itu beliau menyalon itu seolah-olah panggilan hati gitu loh ya, jangan mencari peluang untuk korupsi, ya, jangan mencari peluang untuk menumpuk harta, mati itu yang bawahnya kain kafan gitu loh. Ini memori 01 11 menit. Semoga aja ya, anak bangsa ini sangat berharap dengan Bapak Prabowo ini ya. Beliau betul-betul ada panggilan hati. Nah ini loh, panggilan hati. Kalau misalkan Prabowo itu tidak berpikir dia menjadi presiden tadi panggilan hati ya, nggak mungkin lah dia sampai berkali-kali nyalon presiden, nggak jadi terus ya. Tapi beliaunya masih semangat. Orang mau bilang apa dia nggak pusing. Di zamannya Pak Jokowi di saat pilpres ya musuhan, calon antar calon ini pasti ya musuh lah. Tapi begitu selesai berkawan, itu loh keren. Itu contoh negarawan itu. Saya tuh ya hampir sama dengan Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo tadi kan berusaha menjadi presiden. Kalau saya ini kan bupati mimpi. Semoga lah calon-calon bupati ya, di sini ada gambarnya di bawah jalan tol ini, dia juga berpikir bagaimana nasib anak bangsa yang hidup di bawah jalan tol yang mengais rezeki ya. Yang harusnya jalan tol ini menjadi ruas-ruas yang dipercantik ya, menjadi penikmat pengguna jalan di saat dia harus bersantai. Nggak menjadi tempat kumuh kayak begini. Ini kan di bawah jalan tol ya, ini kan bisa dioptimalkan ya, bisa dibangun yang bagus. Misalkan kalau memang di sini untuk pedagang PKL dibikin ya, jangan ini punyanya jalan tol ini. Ya semua tahu lah. Kayak yang sebelah sana itu juga ada tempat yang
cukup luas ya. Di saat misalkan ini rest area PKL, kan dia keren. Jadi Pak Prabowo ini betul-betul menghidupkan ya kepekaan, kepedulian. Ya. Makanya sampai Pak Prabowo itu memikirkan generasi emas nanti itu harus dipersiapkan mulai sekarang. Ya. Dia harus punya asupan gizi yang cukup ya agar berpikir cerdas. Saya ini pensiunan Pak Prabowo. Ya. Saya selama 20 tahun tadi, insya Allah era sekarang itu era saya. Maksudnya apa? Saya ingin di Indonesia ini adanya sebuah keteraturan. Ya. Adanya sebuah keteraturan, bukan kejanggalan. Kalau sekarang ini yang kita alami ya, masih banyak kejanggalan. Ya, contohnya di bawah tol ini yang harusnya ini menjadi rest area pengguna jalan, ya, tapi menjadi tempat kumuh. Inilah ya, jadi kayak bupati, ya, wali kota berpikirlah ke sana. Ya. Jangan bupati, wali kota malah nggak punya program. Kadang-kadang saya melihat itu kayak, ya itu tadi ya, aneh. Misalkan calon-calon tadi ikut bandengan, ya. Saya bukan mengatakan bandengan itu yang begini-begitu, tidak, ya. Mestinya, ya. Bagaimana ya kita bicara Malang ya? Bandengan ini begitu banyak dan di situ banyak anak muda. Di situ kalau bupati itu cerdas berpikirnya, ya. Bagaimana, ya? Anak-anak muda yang ada di Bandengan tadi, ya. Dia harus punya masa depan yang cerah, gitu. Soalnya apa? Di bawah kepemimpinan mungkin ketua Bandengan, ya. Bagaimana Bandengan ini nanti akhirnya menjadi sebuah kelompok usaha, ya, menjadi sebuah kelompok usaha bersama, nah, disupport oleh pemerintah, gitu, ya. Terus yang kadang-kadang juga, ya itu tadi ya, sekarang itu gamanya dunia kejanggalan. Misalkan kita menyoroti ya penjual bensin eceran, nah, ini kita nggak bisa pungkiri ya bahwa menjual bensin itu juga peluangnya besar gitu, rezekinya juga lumayan. Makanya banyak pedagang eceran. Terus pertanyaannya, kenapa dia nggak bisa jual solar? Nah, ini pemerintah itu juga harus berpikir gitu. Ya kita nggak pingin kayak pedagang eceran tadi, misalkan dari Pertamina itu apa sampai apa ya mengisi pedagang eceran tadi, ya enggak lah. Kita berikan peluang kebebasan untuk itu. Ya. Kan aneh kalau pedagang bensin eceran yang boleh dijual hanya bensin, solar nggak boleh.
Sekarang orang di atas gunung mau beli solar, pusing. Nah dari situlah ya, jadi saya selama 20 tahun tadi gampangannya mengendaki adanya sebuah keteraturan. Ya. Sekarang ya misalkan kita bicara institusi ya, institusi kepolisian ya. Ini juga banyak kejanggalan di sana. Contoh ya, berbagai maraknya penipuan itu nggak pernah ada respon dari kepolisian, nggak pernah. Saya itu pernah ya waktu mengurusi Taspen ya, dengan banyaknya modus penipuan tadi, mestinya bupati itu, wali kota itu harus cerdas, memberikan arahan kepada para pensiunan. Para pensiunan itu enggak semuanya itu cerdas, itu enggak lah. Contohnya saya aja masih bisa ketipu. Jadi kasusnya begini ya, saya waktu mau ngurusi Taspen, Pak Petarum, ya, yang hanya beberapa juta itu, saya barusan ngurusi Taspen. Ya, wong Jawa itu saya tetap untung masa dihapusi, ya untung ya. Jadi waktu saya mendapat Taspen, ya, itu uang sudah saya belikan mobil. Ya, saya golongan 3. Di saat saya mau korup ya mobil ya pasti saya punya lah. Di saat saya berusaha bagaimana yang dimakan anak istri saya itu bukan hasil korup, saya nggak mau. Peluang menjadi pegawai negeri, menjadi pejabat korup itu peluangnya besar. Makanya saya menjadi orang-orang yang terpinggirkan di pemerintahan ini, walaupun otak saya ini zamannya punya pemikiran jauh ke depan. Makanya sekarang eranya Pak Prabowo ini betul-betul memberikan porsi ya, orang-orang cerdas, orang-orang waras, orang-orang sehat. Memberikan porsi betul. Sehingga bupati itu harus sinkron dengan programnya Prabowo. Presiden akan menghapus kemiskinan di Republik ini. Kan Pak Mahfud MD pernah bilang, di saat korupsi ini bisa diberantas, ya, anak bangsa itu per bulan itu menerima sekian juta. Nah dari situ di saat dia menjadi PKL kan bisa menjadi PKL yang bagus ya, bikin warungnya jadi bagus, jadi bukan kayak lincak-lincak seperti kita lihat ya di background itu banyak lincak-lincak itu ya. Ini juga banyak lincak-lincak. Ya semoga lah ya, saya yang sudah 20 tahun ini ya, ditemani sepeda butut saya ini ya, pemerintah paling tidak ya bisa mendengar lah, Pak Hariri berjuang 20 tahun ini oleh opo. Tapi saya memang bukan ambisi ya untuk menjadi orang yang kaya, tidak. Saya punya ambisi ya, bagaimana anak-anak saya ke depan itu sudah hidup di dalam keteraturan, itu saja. Ya, saya nggak bisa ngebayangkan ya, di saat pemerintah ini
tidak pernah para pejabatnya tadi punya kepekaan, punya kepedulian bagaimana nasib anak bangsa ke depan. Ya, para pejabat hanya memperkaya diri. Pejabat itu banyak yang memperkaya diri, ya, sehingga sampai ada ya, putranya seorang ulama, seorang kiai, ya, itu gak pingin anaknya itu jadi pegawai negeri. Karena apa? Di pegawai negeri itu makanya sudah peluangnya untuk korupsi itu sangat besar gitu loh ya. Di saat nggak punya jiwa korup di pemerintahan ya hidupnya biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Nah dari sinilah bagaimana kita rubah mindset ya. Jadi pegawai negeri itu kaya bukan karena korup, tapi kaya karena dia punya usaha. Jangan pegawai negeri nggak boleh bisnis, goblok itu. Pemerintah itu harapan saya harus merubah itu. Pengertian pegawai negeri nggak boleh berbisnis yang kayak apa? Boleh pegawai punya pabrik itu boleh. Kalau perlu misalkan staf di kecamatan, ya bagaimana untuk mensejahterakan pegawai kecamatan? Satu kecamatan harus ada pabrik yang dikelola oleh pemerintah, itu keren. Sebenarnya kalau di saat kita bicara masalah pelayanan dengan adanya zaman teknologi yang seperti begini, ya, banyak yang pelayanan juga gampangannya cukup 5 menit selesai, ya katakanlah misalkan dari kepolisian ya, kayak dari dinas perpajakan ya, itu menyederhanakan kayak perpajangan STNK. Zaman saya dulu ya memperpanjang STNK ya namanya ngisi formulir itu dijamin gak bisa. Sekarang sudah mudah, tinggal masalah SIM sekarang ini yang bikin konyol ya. Jadi SIM A, SIM C itu ratusan ribu ya, SIM C 700.000, 800.000, apalagi SIM A mungkin bisa jadi jutaan. Disinilah ya akhirnya oknum-oknum polisi itu merasa dia itu pegawai jet set ya, terus kerjaannya mungkin banyak oknum-oknum yang keluyuran ke kafe-kafe, ke resto, karaoke. Sementara kalau Bapak itu peduli ya, saya melihat tadi saya bikin liputan polisi cepek ya, dengan pakaian yang lusuh, yang kumuh, jadi polisi cepek. Ini kan sebenarnya sebuah ironis. Ya. Ya semoga sajalah ya Pak Prabowo dalam setiap pidatonya ya, dia gemes melihat Indonesia ini ya. Dia pingin kalau perlu satu periode ini Indonesia menjadi negara maju. Di saat para pejabat, para pengusaha ya, itu betul-betul ada keteraturan ya dalam berpikirnya ya. Insya Allah ya di satu periode Prabowo ini masyarakat pinggiran-pinggiran gini akan merasakan sebuah perubahan. Sekarang saya pastikan, tanya sudah ke pedagang-pedagang PKL yang di bawah jembatan, di lorong-lorong, nggak pernah tersentuh oleh pemerintah. Makanya program saya rumah YouTube tadi ya, jadi besar harapan rumah YouTube ini gampangannya
pemerintah nanti akan secara jelas ya melihat perkembangannya masing-masing RW. Ya. Jadi perkembangan di masing-masing RW itu kayak apa? Soalnya rumah YouTube ini konsep saya ini menjadi ruang publik paling bawah. Ya. Sehingga di saat ada ketimpangan, ada permasalahan sosial, ya, di situ tempat curhatnya. Ya. Dan besar harapan kami rumah YouTube ini ya, bagaimana di saat misalkan Pak Prabowo ya ingin suaranya didengar sampai rakyat bawah, berlakukan rumah YouTube ini secara nasional. Sehingga di saat pemerintah betul-betul ingin menyentuh hati masyarakat paling bawah, saya kira ini peluangnya. Jadi biar Indonesia yang kaya raya ini ya, itu rakyatnya bisa tersenyum gitu loh. Insya Allah ya, Pak Prabowo ini kan orangnya kan betul-betul membangun ya namanya kepekaan, kepedulian itu ditunjukkan kepada masyarakat. Bagaimana dia menghormati para orang tua ya. Itu upaya kita membangun kepekaan, kepedulian. Di saat kita sudah nggak peduli sama orang tua, ya waduh, bagaimana ke depannya anak bangsa? Saya beberapa tahun yang lalu memang dianggap orang gila ya, karena pikiran saya terlalu ideal. Ya. Bagaimana mewujudkan sebuah keteraturan? Tapi saya nggak pusing ya, di saat orang menganggap saya itu gila atau apa, saya nggak pusing ya. Yang jelas konteks saya dengan YouTube ini media perjuangan saya. Makanya saya menaruh harapan besar ya di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto tadi ya. Ini akan mengukir sejarah. Sebenarnya proses kemerdekaan yang sekarang lagi bergulir, eranya Pak Prabowo inilah yang akan mewujudkan yang namanya kemerdekaan yang hakiki. Jadi nggak ada masyarakat miskin yang tidak tersentuh. Ya semoga aja memori 3 Oktober menjelang detik-detik pelantikan Presiden Soeharto. Ya iya, ini ada kaitannya dengan Bapak Presiden Soeharto ya, atau Bapak Karno, Bapak Soekarno, Bapak Karno. Presiden pertama kita Bapak Soekarno, Bapak Hatta. Ya, bagaimana kehidupan Soekarno Hatta? Bapak Founding Father. Founding Father, bukan Founding Mother ya. Founding Mother-nya Ibu Kartini. Jadi para pendiri bangsa, para pejuang-pejuang, jangan sampai kita itu mengkhianati ya, hasil perjuangannya para pejuang-pejuang Republik ini. Semoga Pak Prabowo betul-betul bisa membangun sistem informasi, ya, sistem komunikasi. Ada kaitannya dengan Bapak Presiden Soeharto ya. Zamannya waktu itu hanya ada Pak, monggo. Ini gerobak sampah.
Jadi Pak Harto dulu betul-betul membuat negara ini dinamis, ya. Karena rakyat itu tahu dengan melihat TVRI, ya, itu di saat pemerintah ingin menyampaikan program-programnya itu betul-betul masyarakat itu tahu. Karena dulu hanya ada TVRI. Kalau sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang luar biasa ini, justru yang banyak itu adalah info-info hoax yang nggak termanage. Banyak info-info hoax. Kayak kemarin itu saya melihat berita angin segar bagi para pensiunan akan mendapatkan tunjangan bla 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 bla. Ya. Ternyata hoax. Nah, yang begini-beginilah ya pemerintah itu harapan saya nanti ada kepedulian. Bikin rumah YouTube secara nasional. Sehingga informasi yang akan tersampaikan oleh masyarakat bawah, manfaatkan channel YouTube ini. Semua RW bikin rumah YouTube di bawah naungan Warisbi, media saya. Bagaimana nanti rumah YouTube dibuat, itu sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Jadi rumah YouTube tadi makanya sebagai info tanpa hoax. Ya. Bagaimana anak bangsa dengan adanya rumah YouTube tadi, ya, betul-betul kita motivasi, kita edukasi untuk menjadi seorang pengusaha. Makanya besar harapan kami juga, pemerintah juga ada kebijakan, ya. Jadi para perusahaan-perusahaan tadi yang memproduksi minuman, makanan yang di bawah 5.000 dilarang. Tujuannya apa? Agar pasar pelaku usaha yang di bawah